Salve sahabat Katolik. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenung dan belajar bersama-sama untuk memahami arti sebuah keluarga. Yang akan saya ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, dalam kasih dan berkat Tuhan. Seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon semoga oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kesembuhan. Mereka merindukan itu. Amin. Mari kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melakukannya. Inilah jawaban Yesus Kristus ketika diberitahu bahwa ibumu dan saudaramu ada di luar menanti engkau. Dan jawaban kalimat inilah akan menjadi dasar dari renungan kita tentang sebuah keluarga di dalam Yesus. Dunia mungkin memahami bahwa arti keluarga atau saudara adalah orang yang ada ikatan darah atau ada hubungan darah atau ada terikat dalam suatu hubungan persaudaraan. Mungkin juga itu benar, tidak salah. Tetapi hari ini di dalam Injil Lukas, Yesus memberikan sebuah pemahaman baru tentang keluarga. Lukas bercerita bahwa ketika Yesus dalam aktivitasnya mengajar, ada dua keluarga yang hadir di sana. Satu, keluarga yang datang, yang berdiri di luar rumah, adalah keluarga Bunda Maria, Ibu Yesus sendiri, dan saudara-saudara Yesus. Mereka datang mau menemui dan mengambil Yesus. Mereka, keluarga ini adalah hubungan darah. Keluarga karena ikatan darah. Kita namakan keluarga jasmania. Sedangkan ada satu keluarga di dalam rumah, di mana kumpulan orang-orang yang duduk mengelilingi Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Mendengarkan sabda Allah. Mereka adalah keluarga baru Yesus. Kita namakan keluarga rohania. Keluarga rohani. Keluarga baru Yesus di dalam rumah di mana Yesus bersama-sama. Mereka mendengarkan, Yesus mengajarkan mereka. Ini terdiri dari bermacam-macam orang. Ada orang berkeliling Yesus hanya datang untuk mau menikmati mujizat Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, dan disembuhkan dari segala sakit penyakit. Tidak mungkin tidak lebih dari itu. Mungkin juga ada yang mengelilingi Yesus, tapi mereka bukan simpatisan Yesus. Bahkan mereka mungkin penantang Yesus. Sebagaimana kita baca ayat sebelumnya, bahwa ada orang ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem, pusat agama. Ada bait suci Yerusalem, ada di sana. Mereka datang dengan segala kepintarannya. Mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi bukan hanya berjumpa dengan Yesus, tapi mereka menantang Yesus. Dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat mujizat Yesus adalah dalam kuasa Beelzebub.
Jadi di dalam keluarga rohani ini ada simpatisan, ada juga yang tidak simpatis dengan Yesus. Yesus sama sekali tidak menolak pentingnya hubungan batin yang tercipta dalam keluarga karena ikatan darah, yaitu keluarga Bunda Maria, ibu kandungnya, dan saudara-saudaranya lain di luar. Yesus tidak menolak mereka. Yesus tidak menyangkal ibu kandungnya dan saudara-saudaranya yang ada di luar rumah. Tapi Yesus mau menegaskan bahwa hubungan keluarga atau persaudaraan yang sejati adalah semua orang yang mendengarkan sabda Allah. Tetapi ada tambahannya lagi. Bukan hanya mendengarkan sabda Allah, tetapi tekun melakukannya. Inilah menjadi pertanyaan keluarga yang ada di dalam rumah. Apakah mereka semua sanggup melakukan? Pada Yesus menghendaki bahwa keluarga yang sejati adalah keluarga yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melakukannya. Ini ada di dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria datang berjumpa dengan anaknya bukan karena anaknya sudah begitu pamor namanya, begitu hebat dicari di mana-mana. Tidak. Ada kemungkinan salah satu alasan kenapa Bunda Maria dan saudaranya Yesus datang. Ada kemungkinan salah satunya, yaitu bahwa di dalam orang yang merumuni Yesus, dalam keluarga baru ini, tidak semuanya adalah simpatisan Yesus. Ada yang bahkan akan menyangkal Yesus dan akan membunuh Yesus di atas kayu salib. Inilah Bunda Maria mereka datang. Tapi contoh tegas Yesus ada di dalam diri Bunda Maria. Dia datang bukan untuk anaknya pamor hebat atau mujizatnya banyak. Tidak. Buktinya Bunda Maria menyertai Yesus dengan mendengarkan sabda dan firman-Nya, disimpan dalam hatinya, dan dia tekun sampai di bawah kaki salib Yesus. Yesus membuat mujizat, dia anakku. Yesus di bawah kaki salib, Bunda Maria tetap melihat, dia adalah anakku. Inilah contoh teladan Yesus yang luar biasa. Jadi sama sekali Bunda Maria, Yesus tidak menolak ibunya, kandungnya. Tidak. Yesus hanya mau menegaskan bahwa keluarga yang sejati adalah keluarga yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melakukannya. Itulah keluarga yang sejati yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus mau menggarisbawahi bahwa dalam keluarga persaudaraan sejati itu harus bersifat universal. Untuk semua orang, tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Ini saudaraku, ini sukuku, ini famku, ini ikatan darahku. Tidak. Universal. Bahwa saudara, keluarga ialah semua yang melakukan kehendak Allah dan tekun melakukannya. Melakukan kehendak Allah itu apa? Melakukan cinta kasih. Hukum yang utama dan terutama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap seluruh hidupmu. Dan ini Yesus mengambil contoh saudara yang sejati. Di dalam diri seorang Good Samaritan, seorang Samarita yang baik hati, yang menolong seorang yang dirampok, yang tergeletak, yang pinsang, tidak sadarkan diri di tengah jalan. Padahal seorang Levi diceritakan, dia melihat itu, dia lewat. Seorang imam besar yang buat persembahan di bait suci, orang Levi yang tinggal setiap hari di bait suci, dia melihat, dia melewat begitu saja. Orang Samaritan yang dikatakan orang kafir, tapi dia melakukan kehendak Allah. Dia merawat itu orang yang kena rampok di tengah jalan, seperti saudaranya sendiri, merawat seperti keluarganya sendiri, bahkan dia merawat seperti dirinya sendiri. Dia bukan murid Kristus, tapi dia melakukan kehendak Allah. Inilah keluarga yang sejati. Inilah saudara yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bagi Yesus, kekeluargaan atau persaudaraan sejati adalah orang yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengasihi dan melakukan kehendak Bapanya di surga. Inilah dasar yang kuat dalam relasi kita dengan Yesus dan dengan sesama.
melakukan kehendak Bapa di surga. Dari sinilah akan terciptalah suatu keluarga rohani. Bahkan kita boleh katakan suatu keluarga ekskatologis yang saling mengasihi berdasarkan kasih Bapa di surga. Kasih Bapa di surga, kasih yang melebihi batas-batas kasih keluarga, kasih saudara yang diikat oleh hubungan darah atau oleh darah. Ensiklik Paus Fransiskus berjudul Fratelli Tutti. Ini kalau secara harafiah berarti semua adalah saudara. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Lama. Kita semua adalah satu saudara, karena kita semua berasal dari satu ayah, satu ibu yang sama. Kejadian bab 3 ayat 20. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Firdaus. Lalu Adam memberi nama perempuan itu Hawa, artinya ibu dari segala yang hidup. Jadi kita semua adalah satu ibu. Kita semua adalah satu saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ensiklik Fratelli Tutti mengajak umat Katolik untuk menciptakan persaudaraan yang terbuka tanpa dibatasi oleh sekat apapun. Tanpa dibatasi oleh ikatan apapun. Baik itu suku, ras, agama, marga, dan segala-galanya. Persaudaraan universal akan terwujud kalau kita mampu mencintai orang asing. Orang yang tidak kita kenal. Sebagai contoh The Good Samaritan. Seperti kita cinta terhadap saudara kita sendiri. Seperti kita mencintai keluarga kita sendiri. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maka kita saling berbagi kasih, saling memberi, saling menerima, saling menghormati, saling menghargai. Inilah keluarga yang sejati. Dan inilah dasar hidup sebenarnya. Dasar hidup umat Katolik. Mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Keluarga Katolik sebagai gereja kecil atau dikatakan sebagai eklesia domestika dipanggil untuk menjadi tempat damai sejahtera bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan cinta Kristus, kehangatan kasih Kristus, yang cinta kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena itu keluarga Katolik lalu akan menjadi persekutuan persaudaraan yang menguduskan. Ini tugas kita sebagai keluarga Katolik, sebagai gereja kecil, sebagai keluarga Katolik. Maka hidup seperti inilah yang harus kita wujud nyatakan, harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid Kristus, entah dimanapun kita berada, entah itu di lingkungan, di paroki, di wilayah gereja, atau di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerjaan, di kantor, dimanapun. Kita harus hidup seperti ini. Paus Fransiskus mencontohkan dalam ensikliknya Fratelli Tutti, Santo Fransiskus dari Assisi, yang di tengah kecamuk perang salib, ia mendatangi Sultan Malik Al-Kamil, Sultan di Mesir. Ini dalam keadaan perang salib ya. Tanpa menyangkal identitasnya bahwa dia adalah orang Katolik. Ia bergaul dengan semua orang, baik orang Muslim maupun orang-orang tidak beriman, tanpa menciptakan pertengkaran atau permusuhan atau perdebat atau adu debat tentang iman, tentang agama, sebagaimana kita lihat di medsos sekarang. Santo Fransiskus dari Assisi tidak melakukan itu. Kenapa? Karena bahwa mereka semua yang kita hadapi, mereka juga diciptakan oleh Allah. Mereka juga diciptakan oleh karena berkat karunia Allah. Allah memberikan hujan untuk kita semua. Alam jagat raya tanpa kecuali. Allah memberikan mataharinya siang dan malam. Untuk orang baik, juga untuk orang jahat. Untuk kita semua. Karena kita semua makhluk mulia di hadapan Allah. Itu dalam Fratelli Tutti nomor 3. Maka marilah saudaraku
sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, lewat bacaan Injil hari ini, kita merefleksikan diri kita merenungkan diri kita, supaya kita berani untuk hidup menerima orang lain apa adanya sebagai satu saudara, sebagai satu keluarga, sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Pertanyaannya, mampukah kita melihat sesama itu adalah diri kita yang lain? Mampukah kita melihat bahwa sesama itu adalah tubuh kita yang lain? Kalau sampai kita sanggup, kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melaksanakan kehendak Allah, yaitu hukum cinta kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, sebagaimana The Good Samaritan yang melakukan. Semoga kita sanggup, oleh karena Kristus telah mengutus kita sebagai muridnya untuk melakukan kehendak Bapanya di surga, bukan kehendak kita. Semoga Roh Kudus terus menuntun kita, dan semoga kita selalu dalam lindungannya, dalam berkat kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin.